Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban orang tua terhadap anak dan birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pendahuluan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hidup kita yang hanya sekali dan sementara di dunia ini, kita telah diqadar baik oleh Allah dengan diberi hidayah berupa agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan berbentuk jamaah. Bisa menetapi ibadah yang benar yang diterima oleh Allah dan mendapat jaminan sewaktu-waktu wafat dalam keadaan iman, wajib masuk surga dan selamat dari nerakanya Allah. Ini merupakan peparing Allah yang paling pol, yang tidak ada bandingannya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah dengan demikian itu mereka bergembira, karena keutamaan dan rahmatnya Allah itu lebih baik dari sesuatu, ialah harta dunia yang mereka kumpulkan. Mendapatkan hidayah dari Allah, menetapi agama, itu lebih baik daripada kita tidak mendapatkan hidayah namun kaya raya, hidup bergelimang harta di dalam ketidakimanannya seseorang. Maka hidayah ini nilainya adalah luar biasa. Kita juga merasa bersyukur karena selain dipilih oleh Allah menjadi orang iman, kita juga diberi banyak pemberian nikmat yang lain, yaitu kehidupan keluarga yang baik, badan yang sehat, serta rezeki yang cukup. Hal ini merupakan sarana yang diberikan oleh Allah untuk melancarkan ibadah kita, sebagaimana diterangkan dalam riwayat hadis berikut ini. Dalam Arwah Tirmidzi disebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Rawah Tirmidzi. Artinya, barang siapa di antara kalian yang aman di dalam keluarganya, kemudian sehat di dalam badannya, dan di sisinya ada makanan di harinya, di hari itu, maka seakan-akan dunia dikumpulkan baginya, seolah-olah bahwa dunia sudah menjadi miliknya semua, karena apa yang dia butuhkan telah terpenuhi oleh Allah yang Maha memberi kecukupan. Kita yang sudah berkeluarga dengan adanya istri dan anak-anak yang selalu mendampingi kegiatan keseharian kita, melancarkan ibadah kita, bahkan menolong terhadap kesulitan yang kita hadapi, akan menjadi kekuatan yang begitu besar dan harta yang tidak tergantikan, di mana ialah seorang istri yang solehah adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang, ialah suami. Begitu pula anak yang soleh dan solehah merupakan hiasan terindah yang paling membanggakan bagi kedua orang tuanya, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Rawahu Muslim. Dunia ini adalah semuanya kesenangan. Memiliki dan juga menguasai dunia
menguasai harta yang banyak adalah sebuah kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan di dunia ini adalah memiliki wanita yang solehah, memiliki istri yang solehah. Harus disadari bahwa anak merupakan amanah besar yang dititipkan oleh Allah kepada orang tuanya. Maka sudah barang tentu orang tua memiliki kewajiban besar untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak ketika kita sudah menghadap kepadanya. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat hadis berikut ini, ialah ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal-imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Al-hadis rawahul Bukhari. Artinya ingatlah, masing-masing kalian adalah pengembala dan masing-masing kalian akan ditanya dari urusan gembalaannya. Maka seorang imam yang mengatur manusia, seorang ulil amri, adalah pengembala dan ia akan ditanya dari urusan gembalaannya. Dan seorang laki-laki ialah suami, adalah pengembala atas ahli rumahnya, keluarganya, dan ia akan ditanya dari urusan gembalaannya, urusan keluarganya. Dan seorang perempuan ialah istri, adalah pengembala atas ahli rumah suaminya dan anak suaminya, dan di mana ia akan ditanya dari urusan mereka. Begitupun sebaliknya, kita sebagai orang iman yang juga menyadari bahwa kelahiran kita di dunia ini bukan tanpa perantara. Ada kedua orang tua yang telah menjadi perantara terlahirnya kita ke dunia ini. Setelah lahir dengan pertolongan Allah, kedua orang tua kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merawat dan membesarkan kita. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan yang masih lemah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin qawwah. Al-ayat surah Ar-Rum ayat 54. Artinya, Allah adalah zat yang telah menjadikan kalian dari keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikan dari keadaan lemah menjadi sosok pribadi yang kuat. Seseorang yang kuat secara fisik setelah adanya proses kehidupan. Tapi awalnya bahwa manusia diciptakan dalam keadaan tidak berdaya, lemah. Seorang bayi memerlukan dan sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, dari ibunya, dari ayahnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika masih bayi, kedua orang tua kita merawat dengan sabar dan senang hati, bahkan dengan kasih sayang, serta selalu memberikan pembinaan sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Semuanya itu dilakukan dengan perjuangan, pengorbanan baik waktu, tenaga, serta pikiran. Kadang-kadang mereka rela mengorbankan hak yang harusnya didapatkan demi membahagiakan anaknya. Maka tidaklah berlebihan jika Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat 36. Artinya, sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan berbuat baik sungguh. Kemudian dalam surah Bani Israel ayat 23 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Surah Al-Isra ayat 23 atau Bani Israel. Artinya, dan Tuhanmu Muhammad telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik pada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh, di mana jika seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peramutanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya,
pada perkataan uf, hus, dan janganlah kamu membentak pada keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Di mana Allah memerintahkan kalimat yang kasar saja sudah dilarang, apalagi berbuat secara fisik. Hal itu jauh lebih dilarang oleh Allah. Karena sesuatu yang bernilaikan kalimah ketidaksopanan saja oleh Allah sudah dilarang, tidak diperbolehkan, apalagi perbuatan tingkah laku yang kasar. Agar anak lebih memahami kewajibannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, demikian pula orang tua juga agar lebih memahami kewajibannya dalam merawat dan mendidik putra dan putrinya. Maka dalam pembahasan kali ini akan diuraikan tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban birrul walidain beserta prakteknya.